Ilahi ilas tulir firdausi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika wa sabaqtu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika ma stata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika ma stata'tu. A'udzu
بالله من شر ما صنعت أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي وأغفر لك إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي علومه بين أهل السنة والجماعة. Kali ini ayat 11 sampai 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza qalu ila syayatin qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lan nalikane diucapake lahum maring munafikin la tufsidu, ucapane la tufsidu ojo gawe rusak sapa sira kabeh fil ardi ing dalem bumi. Qalu mongko padha ngucap sapa munafikun innama nahnu angin pestine utawi ingsun iku muslihuna gawe becik kabeh ala innahu eling-eling sak temene wong munafikun hum ya munafikun iku al-mufsiduna padha gawe rusak kabeh sapa munafikun walakin la yashurun lan aning tetapine la yashurun ora padha ngerti sapa munafik kabeh. Wa idza qila lan nalikane den ucapake lahum maring munafikin ucapan apa aminu padha iman sira sapa sira kabeh kama amanan nasu kaya oleh iman sapa an-nasu menungso akeh. Qalu mongko padha ngucap sapa munafikun anu minu ana padha iman sapa ingsun kama amanas sufaha kaya oleh padha iman sapa as-sufaha pira-pira wong kang padha bodho kabeh. Ala innahu eling-eling sak temene munafikun hum ya munafikun iku as-sufaha wong kang padha bodho kabeh walakin la ya'lamun lan tetapine ora padha ngerti sapa munafikun kabeh. Ayat 11 sampai ayat 13. Kemarin kita sudah menyampaikan bahwa di surah Al-Baqarah awal ini ada 3 tipe orang. Ada orang yang bertakwa, kemudian orang yang kafir, yang ketiga adalah orang yang munafik. Orang takwa sudah disebutkan beberapa ayat di awal. Kemudian orang kafir sudah jelas, yang tidak jelas orang munafik. Karena sifatnya tidak muncul kepatukan. Nah di sini ternyata dibahas secara rinci, mendetail ciri-ciri orang kafir, orang munafik dibanding 2 orang awal tadi, takwa dan kafir. Karena keduanya sudah jelas.
Nah, yang munafik di sini kemarin pembahasannya dari ayat ke-8 surah Al-Baqarah ayat ke-8. Wa minan nasi may yaqulu amanna sampai ayat ke-16. Jadi malah banyak disebutkan orang munafik. Wa idza qila lahu la tufsidu fil ardi, ketika dikatakan jangan merusak di bumi, qalu innama nahnu muslimun, mereka orang-orang munafik mengatakan innama nahnu muslimun, kami ini malah memperbaiki bukan merusak. Munafik itu tidak berhenti pada kebohongan dan penipuan. Bukan mandek penipuan, bukan mandek ngapusi. Bahkan mereka sampai kepada pengakuan yang tidak pada tempatnya. Di sini dikatakan jangan merusak itu, tapi mereka mengatakan innama nahnu muslimun. Kita ini orang-orang yang memperbaiki malahan, bukan merusak. Abote ketemu munafik nyata iki bermuka dua. Ojo merusak. Jadi merusak apa? Malah dandani. Yang munafik ngomongin malah dandani, padahal nanti merusak. Merusak malah dandani. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yashkurun. Redaksi kemudian di ayat selanjutnya, ala innahum humul mufsiduna walakin la yashkurun. Mereka itu sebenarnya orang-orang yang mufsid, orang-orang perusak, walakin la yashkurun, tetapi mereka tidak. Kalau di sini dimaknai tidak mengerti. Kemarin sudah disampaikan sya'uro la yashkurun, dari kata sya'uro maknanya rasa. Nah, rasa itu salah satu dari alam manusia, rasa. Nah, kemudian dimaknai oleh beberapa ulama dengan mengetahui. La yashkurun, kalau makna pujanya tidak merasa, tapi kemudian dimaknai tidak mengetahui. Dan tidak mengetahuinya tidak sekedar mengetahui, tapi mengetahui hal-hal yang rinci, rahasia dan halus. Makanya kemarin disampaikan penyair itu dikatakan syair, orang-orang yang mengerti makna dibalik rahasia sebuah syair, sebuah sajak, sehingga dia mengetahui apa yang dilantunkan. Syair-syairnya terangkai dari kata-kata dan kalimat-kalimat yang indah, tapi tidak semua orang paham. Itu makna syair. Di sini la yashkurun, tidak mengetahui. Ada salah satu ulama yang memaknai la yashkurun itu orang-orang yang cacat pikir, bisa dikatakan dia bodoh. Mufsidun la yashkurun. Ini menggunakan isim fa'il, mufsidun, merusak. Ketika menggunakan isim fa'il, bermakna memang hobinya, ya, indikasinya ke hobi, dia memang perusak. Kemarin saya ketemukan si A, seorang yang bernyanyi, dan si A, seorang penyanyi. Bernyanyi dengan penyanyi, tentu maknanya lebih dalam, lebih indah yang penyanyi daripada bernyanyi. Di sini merusak dengan perusak.
tentu makna puncaknya adalah merusak dibanding merusak. Mufsidun walakin la yashkurun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ketika dikatakan kepada mereka berimanlah kama amanan nas, seperti imannya anas, orang-orang. Dan di sini anas itu ke sahabat Muhajirin dan Ansor. Karena ini konteksnya di Madinah. Orang-orang Ansor dan Muhajirin. Kalau orang-orang munafik itu mengatakan anu'minu kama amanas sufaha. Apakah kita beriman seperti orang-orang dulu itu? Orang-orang munafik itu membahasakan orang Muhajirin dan Ansor itu dengan sufaha. Kalau makna di tafsir Iblis, wong kang padha bodoh kabeh, orang yang bodoh. Apakah kita beriman seperti orang yang bodoh itu? Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ingatlah bahwa yang bodoh adalah mereka, orang munafik itu, walakin la ya'lamun, tetapi mereka tidak mengetahui. Ini keindahan Al-Quran di sini. Pertama, mufsidun walakin la yashkurun. Yang kedua, sufaha walakin la ya'lamun. Adalah yashkurun la ya'lamun. Di sini seseorang itu paling tidak ya soleh. Kalau kita merujuk di Al-Baqarah ayat 11, muslimun, ada soleh, ada muslim. Seorang itu paling tidak soleh. Perbedaan soleh dengan muslim adalah kalau soleh itu diri pribadi, kalau muslim itu nanti imbasnya ke orang lain. Di sini mereka mengatakan munafik itu kami muslim dulu. Padahal imbasnya bukan kesolehan sosial, malah kerusakan sosial. Seharusnya soleh dulu baru muslim, tapi mereka mengatakan muslim, padahal kenyataannya mufsidun. Di sini Allah mengingatkan kepada pihak-pihak yang terperdaya, dalam hal ini ya para sahabat. Nah, orang-orang munafik yang kita katakan mereka berbukan dua itu sebenarnya Rasul tahu, Nabi Muhammad tahu kalau mereka orang-orang munafik. Dari mana Rasul tahu? Dari malaikat. Malaikat memberikan kabar ke Rasul bahwa ini ada orang-orang munafik di sini. Nah, ada salah satu sahabat, saya lupa namanya, itu Rasul biasanya cerita dengan beliau bahwa ini orang-orang munafik. Nah, sempat Sayyidina Umar itu orangnya memang keras, tapi orangnya sangat hati-hati. Kerasnya karena hati-hati. Pernah suatu ketika bertanya kepada sahabat yang sering dicurhati oleh Rasulullah, aku termasuk orang yang munafik atau tidak? Saking hati-hatinya. Bahkan ketika misalnya ada ungkapan seluruh penduduk bumi itu masuk surga kecuali satu yang masuk neraka, saya tidak mau sangat hati-hati. Jangan-jangan yang satu itu aku. Jadi sangat hati-hati. Kalau perbedaannya dengan sekarang sangat jauh dengan kita. Seluruh orang itu masuk neraka kecuali ada satu yang masuk surga, itu saya. Kan perbedaannya jauh. Nah, saya tidak akan sangat hati-hati. Ono sing lebu neraka, jangan-jangan saya.
Nah ini Nabi tahu dari malaikat, kemudian ada salah satu sahabat yang diberitahu. Wa idza qila lahum aminu kama amana nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Nah, kenapa orang-orang munafik itu membahasakan kaum muhajirin dan ansar itu dengan sufaha, wong-wong sing bodoh, orang-orang bodoh? Mereka menganggap bahwa muhajirin dan ansar itu meninggalkan agama nenek moyang mereka, ya, paganisme, menyembah berhala. Ketika Islam hadir, banyak yang masuk Islam. Nah, orang-orang munafik ini ya itu tadi berkata bahwa kita iman, kan di sini dikatakan wa idza qila lahum amin qalu anu'minu kama amana sufaha. Apakah kita mau beriman sama dengan orang-orang bodoh itu? Ada orang yang tidak tahu, tapi dia tahu kalau dia tidak tahu. Oke, di sini kan disebutkan humus sufaha walakin la ya'lamun. Sufaha dengan la ya'lamun artinya sama, tapi Al-Quran itu menggunakan redaksi yang halus, layak atau tidak mengetahui. Kamane bodoh ya bodoh, sama dengan sufaha. Nah, orang itu ada yang tidak tahu, tapi dia tahu kalau dia tidak tahu, makanya belajar. Tapi ada orang yang tidak tahu dan dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Sama dengan orang munafik ini, humus sufaha walakin la ya'lamun. Dia tidak tahu, tapi tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Nah, menurut Imam Asy'ari, ini dosen Al-Azhar, seorang bisa dikatakan seorang mujaddid, sudah kabudut beliau mengatakan bahwa ayat ke-13 ini kaitannya dengan iman. Wa idza qila lahum amin. Nah, menurut beliau keimanan itu membutuhkan perenungan, membutuhkan pemikiran, dan menjadi kokoh dengan pengetahuan. Saya Mutawalli Asy'ari. Menurut beliau keimanan itu membutuhkan perenungan, pemikiran, dan menjadi kokoh dengan pengetahuan. Nah, orang-orang munafik ini yang hilang adalah pengetahuannya. Kaitan dengan iman. Aku iman, kan harusnya ada perenungan. Aku mempercayai agama ini, butuh perenungan, hati, pikiran, pemikiran, okay? Ilmu yang penting. Nah, yang bilang ilmu, tiga komponen itu harusnya kan berkaitan. Iya, pemikiran, perenungan, ilmu. Ilmu ini hilang. Perenungan dan pemikiran ini kalau tidak ada dasar ilmu, ya bu, kalamun. Berarti ketiganya memang harus berkaitan. Oh, di ayat 11 sampai 13. Kalau terasakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Wa idza laqul ladzina lan nalikane padha kepethuk sapa
munafiqun alladzina ing wong kang akeh alladzina amanu ing wong kang padha iman sapa alladzina qalu mongko padha ngucap sapa munafiqun amanna ngucape iman sapa ingsun wa idza khalau ila syayatinihim wa idza khalau lan tatkalane padha bali sapa munafiqun ila syayatinihim maring setan-setane munafiqun. Iki bukan bermakna setan kanan tetapi kepala suku, pemimpin-pemimpin mereka. Qalu mongko padha ngucap sapa munafiqun inna sak temene ingsun iku ma'akum tetep ing dalam sartane sira kabeh. Innama nahnu mustahziun innama angin mestine utawi ingsun mustahziuna iku padha anggap guyu sapa ingsun kabeh. Allahu yastahzi'u bihim wa yaqudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allahu utawi Gusti Allah iku yastahzi'u gaguyu sinten Allah bihim kelawan munafikin wa yaquddu lan mumbar sinten Allah hum ing munafikin fi tughyanihim ing dalem lajute munafikin ya'mahuna hale padha bingung sapa munafikin. Ayat ke-14 dan 15. Tadi ayat ke-11 dan 13, 11 sampai 13 itu munafik untuk diri mereka sendiri. Nah, ayat ke-14 dan ke-15 itu munafik untuk orang lain. Redaksinya yang pertama wa idza laku itu dari kata lakia, bertemu. Nah, bertemu di sini bukan bertemu biasa, maknanya spesifik. Jadi di bahasa Arab itu kalau dikatakan ada sinonim, sebenarnya tidak ada sinonim. Bahasa Arab itu satu kata memiliki makna yang khas. Ada ro'a, nadhoro, itu maknanya melihat dalam bahasa Indonesia. Syahidah, melihat, tapi ketika di dalam bahasa Arab masing-masing memiliki makna yang khusus. Melihat yang seperti apa? Apakah melihat memperhatikan, mencerna, atau sekedar melihat saja? Nah, ini masing-masing memiliki makna. Nah, lakia itu berjumpa secara kebetulan. Jadi ketika seseorang berjalan, nah kemudian berjumpa dengan seseorang, nah itu namanya lakia secara kebetulan. Jadi bukan direncana. Mengko ketemu jam semene ning omah iki. Nah itu bukan lakia karena sudah direncanakan. Kalau lakia bertemu secara kebetulan. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ketika mereka orang-orang munafik itu bertemu dengan orang-orang beriman, qalu amanna, kami beriman. Di ayat sebelumnya mereka munafik kepada diri sendiri. Di ayat ini ketika bertemu orang beriman, mereka mengatakan aman. Wa idza khalau ila syayatinihim, ketika mereka menyendiri. Kalau di sini maknanya podo bali, ketika pulang. Kalau khalau maknanya menyendiri. Khalau ila syayatinihim, menyendiri ke pemimpin mereka. Kalau khalau itu menyendiri. Tapi kalau di sini khalau ila, ini jadi idiom. Sama dengan misalkan rohibah. Rohibaan di mana membenci. Kalau rohibah fi, rohibah fi di mana mencintai. Sama-sama rohibah, tapi ada an dan fi itu bisa berbeda. Nah
Nah di sini sama. Wa idza khalau ila. Jadi idiom khalau ila dimana menyendiri ke tempat yang khusus, ya tempatnya itu sering digunakan untuk berkumpul. Jadi kalau khalau saja itu menyendiri bisa di tempat yang dia inginkan. Saya menyendiri di kamar atau di tempat lain, terserah kita. Itu khalau. Tapi kalau khalau ila itu menyendiri di tempat yang sering digunakan untuk berkumpul. Intensitas berkumpulnya munafik itu lebih banyak ke pemimpin-pemimpin mereka yang satu bestie dengan orang munafik semua dibanding orang mukmin, orang yang beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, ketika mereka menyendiri atau pergi ke syayatinihim, ke orang-orang, ke pemimpin mereka, ketika mereka menyendiri ke pemimpin mereka. Nah, di sini menggunakan redaksi syayatin, setan. Ini menariknya Al-Quran. Syayatin itu dari, ada yang membahasakan dari kata syatona, maknanya jauh dari rahmat Allah, jauh dari kebenaran. Ada yang dari kata syato, artinya melakukan kebatilan, sama-sama buruk. Yang satu ulama mengatakan berasal dari kata syatona, artinya jauh dari rahmat Allah, jauh dari kebenaran. Yang satu dari kata syato, melakukan kebatilan. Pemimpin dibahasakan di Al-Quran, pemimpin orang-orang munafik dibahasakan di Al-Quran dengan syayatin, setan-setan mereka, pemimpin-pemimpin mereka. Kalau dalam surah As-Saffat ayat 65 itu kan redaksinya tolquha ka'annahu ru'usus syayatin. Mayang itu buahnya seperti kepala-kepala setan. Ini kan menggambarkan sajarah zakum yang ada di neraka. Ya, menggambarkan sajarah zakum yang ada di neraka. Redaksi Al-Quran dalam surah As-Saffat ayat 65, tolquha ka'annahu ru'usus syayatin. Mayangnya itu seperti kepala-kepala setan. Itu Al-Quran membahasakan ular dengan setan. Dalam tafsir Al-Misbah, Profesor Quraish Shihab menafsiri mayang itu, buahnya itu seperti kepala-kepala ular, jadi menjijikkan dan buruk. Redaksi Al-Quran dengan syaitan. Nah, di sini kemudian memiliki mana yang puncak kemunafikan itu sudah notok, ya, pemimpin mereka itu. Qalu inna, ketika orang-orang munafik itu berkumpul dengan pemimpin, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Mereka mengatakan inna ma'akum, kita itu bersama kalian wahai para pemimpin. Innama nahnu mustahzi'un, kami hanya mengolok-olok mereka, orang-orang mukmin. Kita perhatikan ayat 14. Ayat 14, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Di sini
mereka ketika bertemu dengan orang mukmin mereka mengatakan amanah. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau kita pisah ada dua. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanah. Satu. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Redaksi pertama, ketika orang-orang munafik bertemu dengan orang iman, dia tidak menggunakan tauhid, tidak menggunakan inna. Qalu amanah. Wong munafik ketemu wong iman, wong mukmin. Sampeyan iman ora? Aku iman. Wa idza khala ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Ketika bertemu dengan pemimpin mereka mengatakan inna ma'akum. Dia menggunakan tauhid. Inna ma'akum. Yo dhewe iki bocahmu. Bahasa Dewi sekarang aku bocahmu Pak. Nah perbedaan yang satu tidak menggunakan inna harfu tauhid, yang satu menggunakan inna. Mereka memposisikan orang-orang munafik itu memposisikan orang mukmin dengan khalidhni. Kalau dalam balagh ada khalidhni, ada mutaraddat dhni, ada ingkari. Kan mukhatab gitu ya. Ketika kita bertemu dengan mukhatab lawan bicara, mereka posisinya di mana? Khalid ini orang yang belum dapat berita. Jadi ketika kita memberikan berita, mereka percaya. Abunya marid, ayah kamu sakit. Dia ketika belum dapat kabar apa-apa, dia percaya. Tapi yang mutaradid ini orang yang dapat kabar tapi setengah-setengah, jangan. Maka kita bisa menggunakan harfu tauhid. Inna abaka marid. Sesungguhnya ayahmu itu sakit. Tapi ketika kita bertemu dengan orang yang ingkari, dia sudah tahu berita dan ingkar, maka kita akan menambahkan dua atau lebih harfu tauhid. Bisa menggunakan qasam. Wallahi inna abaka marid. Tallahi inna abaka marid. Nah di sini orang munafik ketika bertemu dengan orang beriman dianggap orang yang khalid ini, orang yang tidak tahu apa-apa, orang ngerti apa. Qalu amanah, dia tidak menggunakan harfu tauhid. Supaya apa? Orang munafik itu supaya tidak memunculkan kecurigaan kepada orang mukmin. Kalau orang munafik menggunakan inna amanah, mesti orang mukmin kok kayak orang beragu. Tapi ketika mereka menggunakan tanpa menggunakan inna, qalu amanah, aku iman cukup. Nah orang-orang mukmin itu tidak akan bertanya lagi macam iman. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Nah, ketika mereka kembali ke pemimpin mereka menggunakan harfu tauhid. Inna ma'akum. Dewe iki asline ya bocahmu Pak, ora bocahe Muhammad. Nah, di sini mereka memposisikan pemimpin mereka menjadi orang yang ragu. Makanya diberikan tauhid. Sesungguhnya kami itu bersama kalian, wahai pemimpin. Innama nahnu mustahzi'un. Kami itu hanya mengolok-olok saja di komunitas mukmin. Jadi tenang saja. Saya tetap di sini. Nah, ini kelihayan orang munafik. Kelihayan orang munafik itu ketemu dengan mereka santai seperti tidak ada apa-apa. Lakul ladzina amanu qalu amanah. Aku iman. Cukup, tidak usah menggunakan tauhid. Tapi ketika mereka pulang, wah, aku tetap bocahmu Pak. Santai wae.
Kemudian ayat 15 Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah itu mengolok-olok mereka. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Nah, di sini yastahzi'u mengolok-olok. Yastahzi'u itu dari kata haza'a. Makna aslinya itu ringan tangan dalam membunuh. Aslinya itu yastahzi'u dari kata haza'a, makna aslinya ringan tangan dalam membunuh. Tapi kemudian maknanya bergeser menjadi ringan hati untuk mengolok-olok. Jadi gampang untuk mengolok-olok. Dan di sini ini perlu dipahami bahwa Allah yastahzi'u bihi. Allah yang mengolok-olok mereka. Nah, kata-kata mengolok-olok di sini bukan kata sebenarnya. Ya, kan mereka sebelumnya menggunakan innama nahnu mustahzi'un. Orang-orang munafik itu mengolok-olok orang mukmin. Lalu ayat selanjutnya Allah yastahzi'u bihi. Sesungguhnya Allah itu mengolok mereka. Di sini bukan di mana Allah yang mengolok-olok, tetapi Allah menjadi pembela utama orang mukmin ketika diolok-olok. Kalau dalam sastra Arab namanya musyakalah, menggunakan kata yang tidak semestinya. Sebenarnya di sini itu Allah itu memberi sanksi yang setimpal dengan perlakuan mereka. Harusnya itu, okay? Tapi di sini redaksinya Allah yastahzi'u bihi. Kenapa? Karena kalimat sebelumnya menggunakan yastahzi'u, innama nahnu mustahzi'un. Allah yastahzi'u bihi. Nah, ini keindahan apa? Keindahan Al-Qur'an. Namanya musyakalah, menggunakan kata yang tidak semestinya. Seperti kalau dalam sambutan yang terakhir biasanya kan yang tadi, segala kebaikan itu datangnya dari Allah, segala keburukan itu dari saya pribadi. Sebenarnya kebaikan dan keburukan ya semuanya datangnya dari Allah. Tapi tidak pantas kata keburukan itu disandingkan dengan Allah. Maka keburukan itu sebaiknya disandarkan ke diri kita sendiri. Kebaikan disandingkan dengan Allah. Sebenarnya ya kebaikan dan keburukan itu ya dari Allah, tapi tidak pantas. Nah, ini ya keindahan Al-Quran. Innama nahnu mustahzi'un, Allahu yastahzi'u bihi wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah itu memberi sanksi kepada mereka. Lalu ayat yang terakhir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ulaikal ladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itu, nah ini menggunakan isim isyarah yang jauh. Ulaika, ada hada, hadani, haulai. Terus hadihi, hatani, haulai. Dzalika, dzanika, ulaika. Tilka, tanika, ulaika. Menggunakan ulaika, menggunakan isim isyarah yang jauh. Ulaika utawi mengkono-mengkono munafikun alladzina yaiku wong munafik mau istaru kang padha tuku sapa munafikun ad-dhalalata ing sasana bil huda di tuku diijoli apa bil huda kelawan pituduh. Fama robihat mongko ora badi apa tijaratuhum dagangane munafikun wa maka lan ora ana sapa munafikun iku muhtadina padha oleh pituduh sapa wong munafikun. Jadi ulaika menggunakan isim isyarah yang jauh. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kesesatan mereka, terperosoknya kesesatan di dalam diri mereka. Di depan orang munafik, di depan orang mukmin, mereka menggunakan keimanan, menggunakan pakaian hidayah.
Lalu ketika kembali ke pemimpin mereka, mereka menukar pakaian hidayah keimanan mereka dengan dhalalah. Ya, jadi ya bermuka dua itu tadi. Fama rabihat tijaratuhum wa makanu muhtadin. Tidak ada untung dalam perniagaan mereka dan mereka juga tidak mendapatkan petunjuk. Di sini aktornya adalah namanya Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay itu salah seorang munafikun Madinah. Ketika bertemu dengan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, itu mengatakan, wah, Sayyidina Abu Bakar, Anda itu seorang yang bagus, seorang yang baik, seorang pemimpin yang top. Begitupun yang lain, para sahabat. Tapi ketika pulang bertemu dengan pemimpin, Abdullah bin Ubay mengatakan, mukmin itu nanti punya syarat seperti ini. Jadi ini munafikin lihat. Berjalan kemudian di era Sayyidina Utsman ada hoax pertama kali. Bahwa Sayyidina Utsman itu lebih mementingkan keluarganya daripada yang lain. Wah, ini dihembuskan di luar. Dihembuskan di luar, orang-orang awam percaya. Akhirnya puncaknya disebut al-fitnah al-kubra. Sayyidina Utsman dibunuh dari hoax tadi. Naik kemudian Sayyidina Ali menjadi khalifah. Ketika Sayyidina Ali menjadi khalifah, ada dua kubu. Kubu pertama mengatakan cari pembunuh Sayyidina Utsman dulu, kita selesaikan. Tapi Sayyidina Ali mengatakan kita kondusifkan dulu keadaannya, baru nanti kita cari. Wah, keluarga Sayyidina Utsman termasuk Sayyidina Muawiyah tidak mau. Pokoknya harus cari dulu pembunuh Sayyidina Utsman. Tapi Sayyidina Ali tidak mau. Akhirnya pecah perang. Ada perang Siffin, ada perang satu lagi perang Jamal. Perang Sayyidina Muawiyah tersisa, hampir kalah. Siasat Amr bin As meletakkan Al-Quran di ujung tombak. Nah, kedua belah kelompok ini memiliki karakter berbeda. Sayyidina Muawiyah dengan pasukannya itu memang orang-orang politik, ya, politisi semua. Sementara Sayyidina Ali dengan pasukan itu orang ahli ibadah semua, ya, para hufadzul Quran, para hamilul Quran, kemudian orang-orang yang ahli ibadah. Jadi ketika melihat Al-Quran di ujung tombak, pasukan Sayyidina Ali pecah pendapat. Sebentar, jangan diteruskan perangnya. Al-Quran di ujung tombak mengatakan kita harus kembali ke Al-Quran. Jadi kita harus berdamai. Tapi Sayyidina Ali tidak. Ini hanya siasat Amr bin As. Berdebat, akhirnya kemudian diputuskan sudah sekarang arbitrase, gencatan senjata. Nah, di sini kemudian dari Sayyidina Ali pecah. Ada yang golongan setia dengan Sayyidina Ali namanya Syiah, ada yang keluar dari Sayyidina Ali Khawarij, yang nantinya akan menjadi sebuah sekte, sebuah pemahaman. Nah, sudah ini buah dari hoax pertama menghasilkan peperangan, banyak yang terbunuh, banyak yang menjadi pecah. Khawarij sudah man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Yang tidak menggunakan hukum Allah berarti mereka dicap kafir. Ali, Muawiyah semuanya kafir, bunuh. Ya, salah seorang pembunuh Sayyidina Ali namanya Abdullah bin Muljam itu hamil Quran. Ya, karena itu tadi
Beda pemahaman, Sayyidina Ali dibunuh tepat di pelipis, di pedangnya itu mengenai pelipis Sayyidina Ali. Dulu Rasul Rasul tahu sebenarnya. Jadi pernah memegang pelipisnya Sayyidina Ali. Kamu besok akan meninggal di sini. Tidak jelas ngendikan Rasul, tapi ternyata ditebas di pelipis. Nah, ayat terakhir ini adalah isti'arah tasrihiyah, tasbih yang tidak disebutkan musyabahnya, tapi yang disebutkan adalah musyabah bihnya. Seharusnya kalau dimunculkan gini, ulaikal ladzina ikhtaru kashtarud dhalalata bil huda. Mereka adalah orang-orang yang memilih seperti membeli kesesatan daripada petunjuk. Jadi di sini diibaratkan mereka itu di pasar melakukan transaksi jual beli. Ada dua barang, petunjuk dengan kesesatan. Mereka secara sukarela memilih kesesatan daripada petunjuk. Jadi di sini indikasinya ya, secara balaghah adalah isti'arah tasrihiyah. Kenapa tidak menggunakan kata asli? Kita paham di famarobihat tijaratuh, tidak ada keuntungan dalam perniagaan mereka. Di mana ishtarohu itu bukan kata yang sebenarnya. Mereka bukan membeli, tapi memilih. Tapi tafsirnya adalah memilih secara sukarela seperti mereka bertransaksi jual beli. Ya, ulaikal ladzina ishtaraw dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kajian tafsir Iblis malam ini semoga ada manfaatnya. Saya tutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita doa kafaratul majlis saja. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah.